Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit mengenai para misionaris. Hari ini tema kita adalah Winning the Slave to be Free. Kita akan berbicara tentang Albertus Christian Cright yang adalah kelahiran Jawa Timur, tepatnya di Mojowarno pada 10 Oktober 1869 dan meninggal pada 19 Januari 1949. Saudaraku, mengapa Cright bisa lahir di Mojowarno? Karena ayahnya juga adalah seorang misionaris di Jawa. Saudaraku, kalau kita melihat pelayanan Cright, dia melayani di Poso, saudara, Sulawesi Tengah, dan dia menyusuri pelayanan-pelayanan di daerah-daerah Tentena hingga Palu dan Sulawesi Tengah yang lain, saudara-saudara. Bagaimana kita melihat perjalanan daripada Cright ini adalah satu perjalanan yang luar biasa, karena selama 15 tahun dia tidak dapat membaptiskan seorang pun. Nah, di sini di gambar-gambar ini adalah pelayanan saya juga selama melayani di Tentena, bahkan ke Palu, tepatnya di Donggala, saudara-saudara, yang mengunjungi satu gereja di sini dengan Bapak Pendetanya. Kami melakukan satu pelayanan. Mari saksikan perjalanan kami ini yang menuju ke daerah Katasa di Donggala dengan satu perjalanan yang cukup sulit karena medan yang bergelombang dan tidak semua jenis kendaraan dapat masuk ke sana, sehingga kami harus memakai satu jeep khusus, saudara-saudara, bersama saudara-saudara yang melayani kira-kira 4 tahun yang lalu. Saudaraku, kembali kepada Albertus Christian Cright. Dia adalah anak ke-6 dari 8 saudara. Sesungguhnya ia disiapkan oleh ayahnya menjadi seorang penginjil. Tahun 1877, Christian dibawa kembali oleh keluarganya ke Belanda untuk pendidikan, dan dia memasuki pendidikan teologi. Setelah selesai, ia melayani beberapa lamanya sebelum kemudian ia ditahbiskan menjadi pendeta. Kemudian ia bersama istrinya kembali lagi ke Indonesia 1890, tepatnya di Poso. Cright memiliki satu beban pelayanan di Poso. Pada waktu memulai pelayanannya di Poso, ia menemukan tambang nikel, dan dengan tambang itu banyak perusahaan-perusahaan berniat untuk memilikinya. Tetapi Cright tidak tergiur dengan kekayaan. Ia betul-betul merasakan panggilan Tuhan. Ia tetap di dalam panggilannya. Ia mulai pelayanan dengan mendirikan sekolah pada 1891 di Poso. Namun, sekolah tersebut menemui hambatan karena ada anggapan sekolah ini untuk mendidik para budak kompeni Belanda. Tahun 1892, mulailah ia mewartakan Injil di Poso. Pelayanan daripada Albertus Christian Cright ini bisa terbagi dalam 3 bagian. Masa pelayanan pertama tahun 1892 sampai 1905. Saudara, hingga 15 tahun pertama melayani, tidak seorang pun dibaptiskan. Di sana masih banyak terjadi perang antar suku, dan seringkali Cright datang untuk mendamaikan suku-suku yang berperang walaupun nyawanya terancam. Cright sempat kembali ke Belanda untuk menyusul keluarganya. Namun setahun kemudian ia kembali dengan istrinya ke Poso 1906, sementara anak-anaknya tetap tinggal di Belanda. Cright kemudian membeli seorang budak bernama Pancali dan mendidiknya menjadi murid, lalu disekolahkan menjadi penginjil. Beruntung, Pancali kemudian menemukan teman hidupnya dan menikah dengan seorang putri bangsawan. Dia adalah seorang petobat pertama di Poso yang berasal dari budak yang dimerdekakan menjadi seorang penginjil, saudara.
Lalu kemudian pada tahun 1909 seorang kepala suku bertobat bersama istrinya dan juga diikuti oleh 167 orang lain masyarakatnya untuk dibaptiskan. Puji Tuhan, pelayanannya semakin membuahkan hasil. Pada masa pelayanan yang ketiga Kristen di Sulawesi Tengah tahun 1924, semakin banyak orang yang percaya. Apalagi sudah ada Alkitab dalam bahasa suku pada waktu itu. Pada tahun 1895 sempat datang Dr. Adriani, ahli bahasa, membantu Craig di dalam menerjemahkan bahasa ke dalam Alkitab bahasa daerah. Hingga akhirnya Poso menjadi daerah yang banyak mengalami pertobatan dan banyak orang Kristen khususnya di Tentena yang kemudian percaya kepada Kristus. Hingga kemudian kami sampailah di tempat ini saudara-saudara, di daerah Katasa, di satu tempat yang cukup jauh di atas bukit, dan disinilah pelayanan di Donggala ini. Kami tidak tahu persis apakah pelayanan Craig saudara mencapai juga daerah-daerah Donggala. Tapi mungkin saja karena setelah Craig ke Minahasa, Manado, banyak orang-orang dari Minahasa yang ke Donggala dan kemudian kekristenan bisa mulai ada di sana. Demikian, biarlah firman Tuhan, biarlah cerita ini menjadi berkat.